yang kita semuanya bersinggungan dengan perbuatan tersebut, yaitu tentang keajaiban salat. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak dosa yang tersebar di masyarakat, yang mana dosa ini banyak mereka remehkan. Bahkan mereka menganggap bahwasannya ini adalah sesuatu hal yang biasa. Menganggap sesuatu yang biasa. Padahal dosa ini lebih dahsyat dari mencuri, lebih dahsyat dari berzina, lebih dahsyat dari membunuh, lebih dahsyat dari dosa-dosa yang lain. Dan ini banyak kaum muslimin yang terjatuh ke dalamnya. Mereka menganggapnya sesuatu hal yang biasa, padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala perbuatan ini adalah perbuatan yang sangat besar, tergolong perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Dosa apakah itu? Yaitu dosa meninggalkan sholat. Dosa meninggalkan sholat. Kita lihat seolah-olah kaum muslimin mereka biasa ketika meninggalkan sholat. Padahal dosa meninggalkan sholat lebih besar dosanya daripada dosa melakukan perzinahan, mencuri ataupun yang lainnya. Seseorang ketika melihat anaknya melakukan zina, justru dia akan memperlakukan anaknya dengan keras, memarahinya, akan menghukumnya dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bagaimana kaum muslimin ketika melihat keluarganya tidak sholat, anaknya, istrinya tidak mengerjakan sholat, mereka menganggap itu adalah sesuatu hal yang lumrah. Padahal dosanya lebih besar dari dosa-dosa yang lainnya. Karena orang yang meninggalkan sholat, keislamannya diragukan, diperselisihkan oleh para ulama. Al-ahdu ladzi bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian pembeda antara orang mukmin dan orang-orang kafir adalah sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kufur. Jadi sungguh sangat mengkhawatirkan orang-orang yang sholat, yang Islamnya diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan sebagian ulama menganggap orang yang meninggalkan sholat dia telah keluar dari Islam, dan pemerintah kaum muslimin berhak memberikan hukuman kepada dia. Kalau dia mau sholat, berarti dia diterima taubatnya. Tapi kalau tidak mau sholat, berarti dia murtad dari agama Islam dan berhak mendapatkan hukum panjang di dalam syariat Islam. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga menjadi tugas orang tua untuk senantiasa memperhatikan anak dan istrinya dalam pelaksanaan sholat ini. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat. Perintahkan anakmu, perintahkan istri, dan bersabarlah ketika engkau memerintahkan mereka sholat. Pasti mereka menolak, pasti mereka mengungkapkan alasan A, B, C sampai Z untuk meninggalkan sholat. Gila pada entah malas lah, entah aras-aras, entah masih ada keperluan penting, ataupun alasan-alasan yang lain dia ucapkan untuk meninggalkan sholat tersebut. Padahal sholat ini adalah perkara yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada hari kiamat orang-orang
apa yang menjadikan engkau dimasukkan ke dalam neraka sakor? Maka mereka pun menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami dulu di dunia bukanlah termasuk orang-orang yang menjaga salat. Padahal salat ini adalah tiangnya agama. Bayangkan kalau bangunan masjid ini tiangnya diambil, bagaimana Pak yang terjadi? Pasti masjid ini akan roboh. Begitu pula ketika seseorang meninggalkan sholat, sebuah keluarga mengabaikan, melalaikan, meremehkan perkara sholat, maka kehidupannya, dunianya dan akhiratnya akan berantakan. Tidak ada yang namanya kebahagiaan. Mungkin secara kasat mata ketika kita melihat orang yang meninggalkan sholat meskipun dia berkerumun, mungkin secara kasat mata kita melihat penuh kebahagiaan. Pada hakikatnya itu adalah kosong dari iman, kosong dari kebahagiaan. Itu adalah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang hakiki adalah ketika dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Dan sholat adalah rukun yang kedua. Rukun yang kedua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa sholat adalah sebuah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena sholat, perintah sholat ini adalah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan syariat yang lain, zakat, puasa, haji, itu melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan sholat. Ketika Rasulullah SAW ditinggal wafat pamannya, yaitu Abu Thalib, yang senantiasa membela Rasulullah SAW, dan juga ketika ditinggal wafat oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah Kubra, istri yang tercinta Rasulullah SAW, yang telah menghabiskan seluruh hartanya demi dakwah Rasulullah SAW. Hartanya habis untuk dakwah Islam, hartanya habis untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Maka itu adalah hari kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghibur nabinya, dalam rangka menghibur kekasihnya, yaitu Khalilnya, yaitu Rasulullah SAW adalah Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah SAW dalam peristiwa yang sangat agung, dalam rangka menerima perintah yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah salat. Sebelum Isra dibelah dada Rasulullah SAW yang ketika itu salat sampai Ka'bah, dadanya dibelah, dibersihkan hatinya, persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah yang agung langsung dari Allah. Melalui langit pertama minta dibukakan, minta izin dibukakan, kemudian dibukakan, kemudian naik lagi ke langit kedua, minta dibukakan lagi, akhirnya dibukakan oleh malaikat. Naik lagi langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, kemudian sampai ke Baitul Ma'mur, yang mana di situ di Baitul Ma'mur itu setiap harinya 70.000 malaikat sholat di situ. Setelah selesai sholat pada hari itu, kemudian pergi dan kembali lagi. Setiap hari berapa miliar malaikat? Tentunya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya. Makanya ketika malam Lailatul Qadar itu, malaikat turun ke bumi karena saking banyaknya keberkahan pada malam itu. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, ada malaikat taksuru, ada hasr, yaitu jumlah
ayat yang turun ketika malam Lailatul Qadar sebanyak bilangan pasir. Saking banyaknya keberkahan di situ. Makanya ketika dalam majelis ilmu pun malaikat turun. Karena apa? Banyaknya keberkahan di majelis ilmu, dan mereka merendahkan sayap-sayapnya karena ridho dengan apa yang dicari oleh para penuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi saking istimewanya perkara salat ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menghadap untuk mendapatkan perintah salat. Yang awalnya 50 kali kemudian diringankan sampai 5 kali waktu. Bayangkan kalau seandainya saja tidak diringankan sampai 5 kali waktu, pripun Pak kira-kira? Sempat matun teng sapi napa mboten? Arep budal ning sawah, loh Pak Yana kok sadan neh. Seperti itu. Karena kemurahan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, akhirnya salat itu Allah kurangi, Allah pangkas menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Akan tapi nilai pahalanya setara dengan 50 kali. Ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kasih sayang Allah. Ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya. Dari peristiwa pensyariatan salat ini pula Abu Bakar mendapatkan julukan As-Siddiq karena membenarkan kejadian Isra Mi'raj. Jadi di pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kafir Quraisy, maka mereka pun apa? Mendustakan. Kemudian salah satu tokoh dari kafir Quraisy tersebut datang kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, temanmu ini wis ngeluihi berkhayali. Edane wis ngeluih-ngeluihi, mosok berangkat ke Palestina yang tidak bisa ditempuh kecuali berbulan-bulan lamanya, kemudian naik ke langit ke-7 dalam semalam, terus balik lagi ke Mekah. Apa jawab Abu Bakar? Kalau dia yang berkata faqad shadaqa. Kalau dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, sungguh dia telah jujur. Maka disitulah Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq yang senantiasa membenarkan apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya membenarkan. Jadi Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bukan hanya membenarkan, akan tapi juga mengamalkan. Tidak menunda-nunda apa yang diperintah Allah dan Rasulnya. Begitu juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika datang perintah Allah, ketika datang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertanya apa hikmahnya. Kenapa kok diperintah salat berjamaah? Kenapa kok disuruh menutup aurat? Kenapa kok disuruh A, B, C dan lain sebagainya? Tidak. Akan tapi para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka langsung melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya tanpa harus bertanya apa hikmahnya, kenapa diperintah begini dan begitu. Karena apa yang diperintah Allah dan Rasulnya pasti baik, apa yang dilarang Allah dan Rasulnya pasti buruk, pasti celaka, pasti berbahaya. Karena Allah yang paling tahu tentang hambanya, Allah yang paling tahu mana yang baik, mana yang buruk bagi hambanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ibadah salat ini tidak bisa ditinggalkan baik ketika seorang masih kecil, ketika seorang sedang sakit, sedang safar, tidak bisa digantikan, tidak bisa ditinggalkan. Ketika masih kecil, kewajiban orang tua memerintahkan anak tersebut, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak kalian itu salat. Diajak salat, digandeng ke masjid. Jangan berangkat salat sana. Bapaknya masih nonton bola, bapaknya masih nonton sinetron. Ibunya, kalau ibu memang dia tidak wajib salat di masjid. Dari harus dia contohkan, gandeng anaknya.
untuk ke masjid. Wadribuhum wahum abna'u wahum asyru sinin. Pukullah anak kalian ketika mereka tidak sholat, ketika mereka umur 10 tahun. Tentunya pukulan maksud di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang melukai, bukan cubitan-cubitan yang membuat anak itu sakit hati. Kalau ada cara lain selain memukul, itu tentunya lebih baik. Tentunya harus jujur. Ayo berangkat ke masjid, nanti tak belikan bakso. Ketika sudah berangkat ke masjid, tidak jadi dibelikan bakso. Uangnya carry le, uangnya cek diutang le. Seperti itu. Jadi harus jujur kepada anak kita. Jangan kita mengajari hal-hal yang membuat anak tersebut terkenang, terukir dalam hatinya tentang perihal tidak baik dari orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya tidak bisa berdiri, maka sholat dengan duduk. Saya tidak bisa duduk dengan berbaring. Saya tidak bisa miring bertelentang, miring ke kanan. Tidak bisa miring ke kanan, miring ke kiri. Tidak bisa bergerak, maka dengan isyarat. Tidak bisa berwudu, diwudukan. Tidak bisa takut kena air, malah sakitnya parah, ditayamumkan. Maka banyak kita dapati bagaimana kaum muslimin ketika ada keluarganya yang sakit, tidak diperhatikan masalah sholatnya. Sakitnya sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak diperhatikan sholatnya. Maka orang walinya tersebut, orang yang sehat, mewudukan keluarganya yang sakit tersebut, senantiasa mengingatkan waktunya sholat. Maka dia mendapatkan pahala 2 kali lipat karena telah dia membantu orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya nanti saja sholatnya kalau sudah sehat. Siapa yang menjamin dia sembuh dari sakitnya? Belum sehat, ajal sudah menjemput. Akhirnya dia mati dalam keadaan meninggalkan sholat. Padahal sholat itu adalah cahaya. As-sholat nurun. Sholat itu adalah cahaya. Orang yang meninggalkan sholat, tidak memperhatikan sholat, melalaikan sholat, maka dia tidak memiliki cahaya. Ini cahaya di dunia, cahaya hidayah yang dengannya dia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Cahaya senantiasa hidupnya diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam langkahnya, dalam setiap kehidupannya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk meninggalkan kekejian, menjauhi kemungkaran. Seperti itu. Dia tidak melihat kecuali yang diridai Allah. Dia tidak mendengar kecuali yang diridai Allah. Dia tidak berkata kecuali yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena hatinya diberi cahaya oleh Allah, cahaya taufik. Dan juga dia mendapatkan cahaya nanti ke dalam kuburnya. Ketika orang yang tidak menjaga salatnya, dia tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga cahaya ketika nanti di padang mahsyar, dan juga cahaya ketika melewati sirat. Ketika manusia tidak memiliki cahaya untuk melihat tangannya sendiri, lam yakat yaroha, tidak bisa melihat saking gelapnya, karena dia tidak menjaga salatnya, karena dia mengabaikan amal salehnya ketika di dunia. Akan tapi orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, bahkan orang yang melangkahkan kakinya ke masjid diberikan kabar gembira, yaitu melangkahkan kaki ke masjid di waktu gelap gulita, maghrib, isya, subuh, binurin tam yaumal qiyamah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Dan itu tidak didapatkan kecuali hanya orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang berkewajiban melaksanakan salat, maka dia harus belajar tentang salat. Jangan sampai dia salat ikut-ikutan. Koncone banter, aku lebih banter.
Angsal Ramadan? Tidak boleh. Kita harus memiliki prinsip, harus memiliki ilmu. Jadi semua gerakan kita harus ada dalilnya. Saya mengangkat tangan ini begini, ada dalilnya. Saya meletakkan di dada ini, ada dalilnya. Ketika ruku, bacaannya, ketika sujud, ketika i'tidal, semuanya berdasarkan dalil. Apa-apa kok diatur? Ya itulah Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan. Kalau agama ini tidak berdasarkan dalil, sungguh orang akan berkata dalam permasalahan agama sesuai dengan kehendaknya. Iya apa tidak? Ini jamaah al-huda saat durunge salat, ayo kita ketimprungan. Yang jamaah bacaan kupuk sana, saya pengen luweh seru lagi. Misalkan seperti itu. Kalau setiap orang dibiarkan seenak hatinya melakukan perbuatan dalam permasalahan agama ini, sungguh akan hilang kemurnian agama Islam ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi harus belajar ilmu tentang sholat. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli sittina sanah lam tuqbal lahu shalah." Ada seseorang yang salat seumur hidupnya, di sini disebutkan 60 tahun. Karena memang umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu antara 60 sampai 70. Ada orang dia salat seumur hidupnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri nama mboten? Ngeri. Kecelek nama mboten? Kecelek. Kisinan nama mboten? Kisinan. Ketika di akhirat, loh, endi pahala salatku? Mana pahala salatku? Dia tidak dapat ternyata. Yang dia harapkan dia dapat ketika seseorang bekerja. Kita nyewa pak tukang untuk bekerja. Kita nyuruh dia pasang keramik. Ternyata dia mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Padahal dana itu tabungan yang kita kumpulkan bertahun-tahun untuk masang keramik. Ternyata dia pasang yang lainnya, pasang pagar atau ngeramik latar misalkan. Bagaimana perasaan kita? Akan marah karena tidak sesuai dengan perintah. Begitu pula dalam syariat ini. Dalam urusan dunia saja, ketika tidak sesuai dengan perintah yang memiliki perintah, kita marah. Apalagi dalam urusan agama yang mana hak syariat ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sujudnya bagaimana, rukuknya bagaimana, secara detail telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikabarkan orang sholat selama 60 tahun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Dia menyempurnakan rukuknya tapi sujudnya tidak sempurna. Rukuknya tumakninah, tapi sujudnya jendul gitu. Ngerti jendul, Pak? Bendal, ngepir gitu. Tidak berhenti dulu, jadi ngepir seperti itu. Dia menyempurnakan sujudnya tapi rukuknya enggak, seperti itu. Dan begitu pula gerakan-gerakan sholat yang lainnya, dia enggak sempurna. Diuber bakule salah, pelanggane salah melayu. Diuber salah sukete akeh. Diuber salah masakane gosong dan lain sebagainya. Dia mengejar dunia seperti itu. Padahal ini adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu dalam sehari itu berapa, Pak? 24 jam. Untuk sholat, satu sholat berapa? Taruhlah paling banyak 10 menit dari waktu wudunya, mungkin persiapan dan lain sebagainya, ataupun 15 menit lah. Ataupun 20 menit paling akeh. 20 kali 5 berapa? 100, taruhlah 1 jam lebih. 1 jam lebih. Sisanya yang 23 jam untuk dunia kita. Kenapa kita tidak mau menyisihkan 1 jam kita yang di situ nanti akan menjadi keselamatan kita pada hari kiamat, Pak. 23 jam Allah berikan kita untuk dunia. 1 jam lebih sedikit untuk urusan
akhirat yang dengannya dia mendapatkan ridha Allah, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau bleset di urusan di dunia ini, bleset, padahal kehidupan kita ini hanya sekali. Kesempatan ini tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa diulang lagi. Satu hari akhirat seperti 50.000 tahun dunia. Satu hari akhirat pada riwayat yang lain seperti 1000 dunia. Ngeri nama mboten? Ngeri. Dicelupin rokok. Nah, sehari akhirat seperti 1000 tahun. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa menjaga salat kita. Jangan sampai kita sia-siakan. Karena pertama kali yang akan dihisab, pertama kali yang akan dipetung, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali yang akan dipetung, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Bahkan salat ini sebagai standarisasi, dia itu nanti akan lolos pada hari penghisapan, akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salatnya dia jaga dengan baik, kalau salatnya dia jaga dengan sesuai perintah Allah dan Rasulnya, maka perkara-perkara yang lain akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara salatnya dia remehkan, perkara salatnya dia lalaikan, maka dia akan dipersulit dalam urusan-urusan yang lainnya. Ngeri dong mboten Pak? Ngeri. Dalam urusan dunia saja lah Pak. Oh ini Pak Yono, oh ini Pak. Budal langsung wis ora apa-apa. Nah, seperti itu. Urusan dunia. Kita sering mengalami yang demikian. Begitulah nanti di urusan di akhirat. Yang rekamannya tidak bisa diputar ulang lagi di dunia. Pengen dikembalikan di dunia, tidak bisa lagi. Bahkan wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir hayatnya, menjelang ajalnya, beliau mewasiatkan as-salah, as-salah, as-salah. Jagalah salat, jagalah salat, jagalah salat wa ma malakat yaminuk. Dan juga bertakwalah kalian dalam urusan budak kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau dalam keadaan sempit, dalam keadaan gundah gulana, masalah kanan kiri banyak, mungkin pasukan terjepit, sahabat terbunuh, ada apa lagi? Ada pengkhianat di kabilah fulan, ada pengkhianat di kabilah fulan, ada mata-mata, ada yang membunuh, ada yang mengacaukan kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW dalam keadaan genting, maka beliau segera sholat, kemudian bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita. Ketika kita ada masalah, oh anak kita rewel, sakit di pondok, gitu apa betul? Lagi loro weteng, loro gudik gitu. Biasanya dikabari, Pak, aku loro Pak. Pripun Pak atine nek mireng anake sakit neng pondok ge adoh neng Bogor, neng Jakarta, neng Magetan cedek ya, sak jam dugi. Tapi kalau jauh bagaimana? Istrinya jauh, saudaranya jauh, kerabatnya jauh, keluarganya jauh, mendengar sakit, ada masalah, bagaimana? Maka segera ambil air wudu, kemudian sholat. Itu yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahul amru shalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dihadapkan kepada permasalahan yang sempit, menghimpit, beliau segera salat. Itu juga yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul terdahulu. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika istrinya Sarah dirampas oleh Raja Mesir, apa yang dilakukan Ibrahim? Mengumpulkan pasukannya, menyerang Mesir? Tidak. Beliau segera salat, meminta, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun melepaskan
menolong Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah salah satu bentuk keajaiban, keagungan dari salat. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika beliau sehat, beliau salat sampai 300 rakaat. Ketika beliau sakit, dia salat 100 rakaat. Sedangkan kita ketika sehat, pinten rakaat Pak? Ketika sakit, tidak salat. Adem, aras-arasen, seperti itu. Padahal perkara salat ini adalah komunikasi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada waktu-waktu di saat seseorang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika seseorang itu sujud. Fa'aktsiru doa, perbanyaklah doa karena makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau berdoa ya tidak sekali, mungkin diulang sampai 100 kali, diulang sampai 1000 kali, seperti itu. Sebagaimana ketika kita meminta kepada melayangkan proposal orang tangdian, tak kirimi proposal nih, tidak dikabul nih, minggu ngarep tak kirimi proposal nih. Akhirnya apa? Yang menerima proposal, wong kok bentino ngirimi proposal, yes tak. Nah, dikeceri raketan sih, gitu. Seperti itu. Nah, itulah kita mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala. Cukup? Nah? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi janganlah kita meremehkan dalam perkara salat kita. Kita perhatikan salat dari keluarga-keluarga kita, anak istri kita, jangan sampai mereka meremehkan perkara salat. Ada sebuah kisah ketika seorang anak sebuah keluarga ditimpa kemiskinan. Untuk makan malam tersebut tidak ada. Ketika suaminya datang, apakah anak-anak sudah makan? Belum. Makanya saya tidurkan. Ditidurkan sebelum waktu masuk sholat, gitu. Dia sudah sholat, kemudian ditidurkan biar nanti tidak nangis karena kelaparan. Suaminya pulang dari safar atau entah dari kerja, urung bayaran gitu. Gitu Pak. Nah, terus apa? Tanya kepada istrinya, anak-anak udah sholat? Belum. Tangekno, bangunkan. Loh, tadi nek ku nurokne eram. Nek ku nurokne wis kangelan. Nek ku nurokne wis kangelan. Lho kok nangekne karo garwanipun. Akhirnya apa? Disuruh dibangunkan, kemudian suruh sholat. Dia pun keluar, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid, berdoa dengan doa yang banyak. Kemudian apa? Ternyata datang rizki kepada keluarga tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuqukum. Kami yang akan memberikan rizki. Jadi sebab kita ini menjaga sholat, sebab datangnya rizki. Maka kita jaga salat kita. Nek ngalami rizki ini sempit, bisnisnya rotok seret, salatnya diakehi. Salat itu rizki. Ini mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.